Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuntaskan tugas ujian ekologi perairan. Nama saya Hafiz Ramadan di Mujung 080. Soal nomor 1. Bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik? 1. Relung habitat memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan organisme akuatik karena menentukan kondisi lingkungan yang memengaruhi kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa aspek hubungan tersebut. 1. Ketersediaan sumber daya seperti nutrisi dan cahaya. 2. Kondisi fisik dan kimia seperti suhu, pH dan salinitas. 3. Interaksi biotik. Relung habitat menentukan komunitas organisme yang hidup bersama seperti predator, kompetitor, dan simbion. 4. Faktor fisik habitat seperti aliran air dan substrat. Dengan kata lain, relung habitat menciptakan kondisi mikro yang menentukan jenis organisme yang dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan akuatik tertentu. Soal yang kedua, contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat. Apa indikasi yang digunakan? Contoh kasus kompetisi antara ikan nila dan ikan mujair. Kedua ikan ini sering ditemukan di ekosistem air tawar seperti danau, waduk, dan sungai. Karena memiliki kebutuhan ekologi yang mirip, mereka sering kali bersaing untuk mendapatkan relung habitat yang ideal. Faktor kompetisinya adalah 1. Makanan. Kedua spesies memakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. 2. Ruang hidup. Ikan nila dan mujair seringkali mencari area dengan substrat tertentu untuk berkembang biak. 3. Oksigen dan suhu. Kedua spesies memiliki preferensi suhu dan oksigen yang mirip. Indikasi kompetisi. 1. Penurunan populasi salah satu spesies. 2. Perubahan pola distribusi. 3. Perubahan pola makan. 4. Dominasi fisiologis. Contoh nyata, dalam beberapa kasus introduksi ikan nila ke perairan menyebabkan mujair kehilangan relungnya. Ikan nila dengan kemampuan reproduksi yang tinggi dan toleransi lingkungan yang luas seringkali mendesak mujair ke habitat yang kurang ideal. Kesimpulannya adalah kondisi ini menunjukkan bahwa bagaimana spesies dengan kebutuhan ekologis yang mirip akan saling memengaruhi distribusi, kelimpahan, dan kelangsungan hidup di habitat bersama. Indikasi kompetisi diamati melalui perubahan populasi, distribusi, atau pula adaptasi ekologis. Soal ketiga adalah, adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jaring makanan di sekitarnya? Ya, deras arus di hulu sungai memiliki hubungan langsung dengan jaring makanan di ekosistem tersebut. Berikut penjelasan rinci mengenai hubungan tersebut. 1. Pengaruh arus deras pada struktur, habitat, dan komunitas organisme. 2. Transportasi nutrisi dan partikel organik. 3. Jejaring makanan di arus deras. 4. Interaksi dalam jejaring makanan. Kesimpulannya adalah arus deras di hulu sungai mendukung jejaring makanan yang khas, di mana organisme tersebut telah beradaptasi untuk memanfaatkan aliran nutrisi, partikel organik, dan kondisi fisik habitat. Produsen premier seperti alga menjadi dasar jejaring makanan, sementara predator puncak bergantung pada rantai makanan kecil yang hidup di lingkungan berarus. Disturbance pada arus akan memengaruhi keseimbangan ini secara signifikan. Soal keempat adalah, bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara? Hewan akuatik yang hidup di daerah muara di mana sering berubah-ubah akibat pertemuan air tawar dan air laut.
memiliki berbagai strategi adaptasi untuk bertahan. Adaptasi ini melibatkan mekanisme fisiologis, perilaku, dan struktural. Berikut adalah strategi tersebut. 1. Adaptasi fisiologis. 2. Adaptasi perilaku. 3. Adaptasi struktural. 4. Adaptasi metabolik. 5. Adaptasi genetik dan evolusi. Kesimpulannya adalah hewan akuatik di muara menggunakan kombinasi adaptasi fisiologis, perilaku, dan struktural untuk bertahan hidup dalam kondisi salinitas yang berubah-ubah. Adaptasi ini memungkinkan mereka mengelola tekanan osmotik yang dinamis di ekosistem muara, sehingga tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Soal kelima adalah, adakah perubahan tingkah laku kawin jika air menjadi lebih air keruh yang dapat mengubah tingkah laku kawin hewan akuatik, terutama yang mengandalkan isyarat visual. Hewan yang dapat mengadopsi strategi alternatif seperti menggunakan isyarat non-visual, mengubah lokasi atau waktu kawin, dan meningkatkan frekuensi perilaku kawin untuk beradaptasi. Namun jika perubahan lingkungan berlangsung terlalu cepat atau parah, hal ini dapat mengancam keberhasilan reproduksi spesies tersebut. Sekian, terima kasih.